Halo semua, perkenalkan nama saya Anna Maria Haheli dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan membawakan sebuah materi tentang beberapa distribusi penting. Tetapi sebelum kita membahas materinya, saya akan memperkenalkan setiap anggota dari kelompok saya. Yang pertama, diri saya sendiri, Anna Maria Haheli. Yang kedua, Albertine Alfrinda. Yang ketiga, Anna Biaf. Yang keempat, Franciscus Renaldi Wangge. Yang kelima, Oriance Malo. Yang keenam, Yuniati Elizabeth Kono. Dalam materi ini, kita akan membahas jenis-jenis distribusi. Nah, jenis-jenis distribusi terdiri dari dua, yaitu distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Distribusi diskrit merupakan variabel acak diskrit berupa bilangan cacah yang diperoleh dari hasil perhitungan. Sedangkan distribusi kontinu merupakan variabel acak kontinu berupa bilangan real yang diperoleh dengan hasil pengukuran. Distribusi diskrit. Distribusi diskrit ini dibagi lagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, uniform diskrit. Distribusi seragam atau uniform distribution diskrit adalah probabilitas distribusi diskrit yang paling sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Karena bentuknya adalah suatu fungsi yang konstan. Bila variabel acak X mengambil nilai-nilai X1, X2, sampai dengan Xk, dengan probabilitas yang sama, maka probabilitas distribusi diskrit diberikan oleh F X, K sama dengan 1 per K, di mana X sama dengan X1, X2, sampai Xk. Untuk mencari min dan variansi distribusi seragam diskrit Fx, K, kita dapat menggunakan rumus mu sama dengan sigma xi dengan I sama dengan 1 sampai K per K, dan untuk mencari variansi kita dapat menggunakan rumus sigma xi kurang mu dikuadratkan I dengan I sama dengan 1 sampai K per K. Untuk lebih jelasnya, dalam mencari nilai rata-rata dan variansi distribusi seragam diskrit, maka kita langsung pada contoh. Bila sebuah dadu dilemparkan, setiap unsur ruang contoh S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terjadi dengan probabilitas 1 per 6. Sehingga kita mempunyai sebaran sevariansi dengan Fx, 6 sama dengan 1 per 6, di mana X ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengapa sampai 6? Karena ruang sampelnya ada 6. Sehingga kita dapatkan bahwa dengan menggunakan rumus min, maka mu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 per 6 sama dengan 3,5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 3,5. Setelah kita mendapatkan mu, maka kita dapat menggunakan nilai mu ini untuk mencari variansi. Sehingga sigma kuadrat sama dengan 1 kurang 3,5 dikuadratkan kali 2 kurang 3,5 dikuadratkan
tambah titik tambah 6 kurang 3,5 dikuadratkan per 6. Jadi, kita x1 dikurang dengan mu dikuadratkan dikali dengan x2 dikurang dengan hasil mu dikuadratkan tambah x3 dikurang nilai mu dikuadratkan tambah x4 kurang mu dikuadratkan tambah x5 kurang mu dikuadratkan tambah x6 kurang mu dikuadratkan per 6. Sehingga memperoleh hasilnya 35/12. Jadi, variansinya adalah 35/12. Distribusi diskrit yang kedua adalah distribusi Bernoulli. Suatu distribusi Bernoulli dibentuk oleh suatu percobaan Bernoulli atau Bernoulli trial. Sebuah percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat keluaran atau outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Maksudnya di sini, kita hanya melakukan satu percobaan dan memperoleh dua kemungkinan yaitu sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses P, maka probabilitas gagal Q sama dengan 1 kurang P. Sekian hasil presentasi dari saya. Materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dalam sebuah percobaan Bernoulli di mana P adalah probabilitas sukses dan Q sama dengan 1 kurang P adalah probabilitas gagal, dan jika X adalah variabel acak yang menyatakan sukses, maka dapat dibentuk sebuah distribusi probabilitas Bernoulli sebagai fungsi probabilitas sebagai berikut. PB XP sama dengan P dengan X sama dengan 1 kurang P sama dengan X sama dengan 0 dengan X tidak sama dengan 0 atau 1. Atau PB XP sama dengan P pangkat X kali 1 kurang P pangkat 1 kurang X dengan X sama dengan 0,1 dan P lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 1. Nah, beberapa ukuran statistik deskriptif distribusi Bernoulli sebagai berikut. Min atau nilai harapan. Mu X sama dengan EX sama dengan P. Varians, sigma kuadrat X sama dengan P kali 1 kurang P sama dengan PQ. Kemencengan atau skewness, beta 1 sama dengan alfa kuadrat 3 sama dengan 1 kurang P per P tambah P per 1 kurang P kurang 2 sama dengan Q per P tambah P per Q kurang 2. Keruncingan atau kurtosis, beta 2 sama dengan alfa 4 sama dengan 1 kurang 6 P kali 1 kurang P per P kali 1 kurang P tambah 3 sama dengan 1 kurang 6 PQ per PQ tambah 3. Contoh, di awal tahun ajaran baru, mahasiswa Fakultas Teknik biasanya membeli Rapido untuk keperluan menggambar teknik. Di koperasi tersedia 2 jenis Rapido, yang tintanya dapat diisi ulang atau refill, dan yang tintanya harus diganti bersama dengan cartridge-nya. Data yang ada selama ini menunjukkan bahwa 30% mahasiswa membeli Rapido yang tintanya dapat diisi ulang. Nah, jika variabel acak X menyatakan mahasiswa yang membeli Rapido yang tintanya dapat diisi ulang, maka dapat dibentuk distribusi probabilitas sebagai berikut. X sama dengan 1 jika mahasiswa membeli Rapido yang tintanya dapat diisi ulang. X sama dengan 0 jika mahasiswa membeli Rapido yang cartridge-nya harus diganti. Untuk P sama dengan 1, maka P1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 0,3. Untuk P sama dengan 0,
P0 sama dengan P, X sama dengan 0 sama dengan 1 kurang 0,3 sama dengan 0,7. P, X tidak sama dengan 0 atau 1 sama dengan P, X tidak sama dengan 0 atau 1 sama dengan 0. Maka fungsi probabilitasnya adalah fungsi Bernoulli dengan satu parameter P sama dengan 0,3 yang dapat dinotasikan PB X 0,3 sama dengan 0,3 untuk X sama dengan 1, 0,7 dengan X sama dengan 0, 0 dengan X tidak sama dengan 0 atau 1, atau PB X 0,3 sama dengan 0,3 pangkat X kali 0,7 pangkat 1 kurang X dengan X sama dengan 0,1. Selanjutnya yang ketiga adalah distribusi binomial. Distribusi binomial berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas. Nah, secara langsung percobaan binomial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang sebanyak n kali. Yang kedua, setiap percobaan menghasilkan keluaran yang dapat dikategorikan sebagai gagal dan sukses. Yang ketiga, probabilitas sukses P tetap konstan dari suatu percobaan ke percobaan lain. Dan yang keempat, percobaan yang berulang adalah saling bebas. Tentang percobaan Bernoulli dapat menghasilkan suatu sukses dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 kurang P. Maka, distribusi probabilitas variabel acak binomial X, jumlah sukses dalam n percobaan diberikan oleh B X, n, P sama dengan NP, P pangkat X kali Q pangkat n kurang X dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana NK sama dengan N faktorial per N kurang K kali K faktorial. Ada kalanya, perhitungan probabilitas distribusi binomial lebih mudah dilakukan dengan menggunakan distribusi kumulatif. Bila pada N percobaan terdapat paling tidak sebanyak R sukses, maka distribusi binomial kumulatif Px lebih besar R dinyatakan sebagai Px lebih besar R sama dengan B kali R, N, P tambah B kali R tambah 1, N, P tambah B kali N, P sama dengan sigma N dengan X sama dengan R kali B kali R, N, P. Distribusi binomial memiliki rata-rata variansi standar deviasi, koefisien kemiringan, dan koefisien keruncingan sebagai berikut. A. Min, mu sama dengan N kali P. B. Variansi, sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Standar deviasi, sigma sama dengan akar N kali P kali Q. Koefisien kemiringan sama dengan sigma pangkat 3 sama dengan Q kurang P per akar N kali P kali Q. Koefisien keruncingan, sigma 4 sama dengan Q tambah 1 kurang 6 PQ per N kali P kali Q. Contoh, probabilitas bahwa sejenis komponen tertentu yang akan bertahan terhadap uji kejut adalah 3/4. Carilah probabilitas di mana 2 dari 4 komponen yang selanjutnya diuji akan bertahan. Penyelesaian, dengan mengasumsikan bahwa pengujian tersebut bebas dan P sama dengan 3/4, untuk masing-masing dari keempat pengujian tersebut, kita dapatkan B X sama dengan 3,1/4 sama dengan 2 kali 3/4 pangkat 2 kali 1/4 pangkat 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 kuadrat per 4 pangkat 4 sama dengan 27 per 128. Yang berikut, distribusi Poisson. Distribusi probabilitas variabel acak Poisson X yang mewakili jumlah keluaran yang terjadi di dalam suatu selang waktu yang diketahui atau daerah yang ditentukan yang ditunjukkan oleh T diberikan oleh P X
lambda kali T sama dengan E pangkat min lambda T kali lambda T pangkat X per X faktorial dengan X sama dengan 0,10123 dan seterusnya. Dengan mu sama dengan lambda kali T, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai P X, mu sama dengan E pangkat negatif mu kali mu pangkat X per X faktorial dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson adalah pendekatan yang baik untuk distribusi binomial untuk n yang besar dan p yang kecil sekali. Pendekatan distribusi binomial sebagai distribusi Poisson bila mu sama dengan n kali p. Besarnya min, variansi, standar deviasi, koefisien kemiringan, dan koefisien keruncingan dari distribusi Poisson diberikan oleh A. Min sama dengan mu sama dengan lambda sama dengan n kali p. B. Variansi, sigma kuadrat sama dengan lambda kali n kali p. C. Standar deviasi, sigma sama dengan akar dari lambda sama dengan akar n kali p. Koefisien kemiringan, sigma 3 sama dengan 1 per akar lambda sama dengan 1 per akar mu. E. Koefisien keruncingan, sigma 4 sama dengan 3 tambah 1 per mu sama dengan 3 tambah 1 per lambda. Ya, baik, selanjutnya contoh. Contoh yang mudah menggambarkan eksperimen Poisson adalah pada peristiwa emisial dari partikel radioaktif yang indeksi dengan sebuah georetronter. Partikel-partikel ini diemisialkan dalam waktu yang acak. Namun jika kita hitung jumlah emisial tersebut untuk waktu yang lama, maka laju rata-rata emisial partikel-partikel per detik dapat dihitung jika kemudian kita ingin memperkirakan probabilitas sebanyak X partikel yang terdeteksi dalam selang 1 detik. Ppx sama dengan X atau Px. Fungsi probabilitas Poisson dapat dipakai. Sebagai contoh, jika laju rata-rata adalah I sama dengan 3 partikel per detik, maka probabilitas banyaknya S partikel yang terdeteksi dalam suatu pengukuran adalah PPXI K sama dengan PP 5 berbanding 3 sama dengan 3 pangkat 5 E negatif 3 per 5 faktorial sama dengan 0,1008. Jenis distribusi kontinu. 1. Uniform kontinu. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang paling sederhana. Fungsi padat peluang dari P ubah acak seragam kontinu X pada silang AB adalah F X A, B sama dengan 1 per B kurang A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, X lainnya. Kurva fungsi padat peluangnya dapat kita lihat pada gambar. Contoh, sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalnya, X adalah P ubah acak yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. A. Tentukan fungsi densitas peluang dari X. B. Tentukan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih. Kita dapat menyelesaikan A sama dengan 0, B sama dengan 4, sehingga Sx sama dengan 1 per 4, 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4, 0 X lainnya. B. P X lebih besar sama dengan 3 sama dengan integral 3 sampai 4, 1 per 4 dx
sama dengan 1/4. X sejajar X sama dengan 4, X sama dengan 3, sama dengan 4/4 kurang 3/4 sama dengan 1/4. Ratanya dan variasi dari distribusi seragam kontinu adalah ratanya dan variasi dari distribusi seragam kontinu. Mu sama dengan A tambah B per 2 dan 0/2 sama dengan B kurang A pangkat 2 per 12. Fungsi kumulatif Fx sama dengan 0 X kurang A per B kurang A. 1 for X lebih kecil A, for A lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari B, for X lebih besar sama dengan B. Kasus khusus, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka distribusinya disebut distribusi seragam baku atau standar uniform distribution, dilambangkan dengan U 0,1. Yang kedua, distribusi eksponensial. Distribusi gamma yang khususnya dengan A sama dengan 1 disebut distribusi eksponensial. Peubah acak kontinu X mempunyai distribusi eksponensial dengan parameter B jika fungsi dapat peluangnya berbentuk Fx sama dengan 1/beta E pangkat min X sejajar beta X lebih besar sama dengan 0 untuk X yang lain. Dengan B lebih besar 0, ratan dan variasi dari distribusi gamma adalah mu sama dengan alpha beta dan 0/2 sama dengan alpha beta pangkat 2. Akibatnya rataan dari variasi distribusi eksponensial adalah mu sama dengan beta dan 0/2 sama dengan beta pangkat 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang paling penting di antara distribusi yang lain. Kurva dari distribusi normal mempunyai bentuk setangkup seperti lonceng. Dapat dilihat pada gambar. Distribusi peubah acak normal dengan rataan 0 dan variansi 1 disebut dengan distribusi normal baku atau standar normal distribution. Fungsi padat peluang atau PDF dari peubah acak normal X dengan rataan mu dan variansi sigma 2 adalah N X mu sigma sama dengan 1 per sigma kali akar 2pi kali E pangkat min 1/2 X kurang U per sigma pangkat 2, di mana X lebih besar sama dengan min ta hingga dan X lebih kecil dari ta hingga, yang dalam hal ini pi sama dengan 3,14159 dan E sama dengan 2,71828. Cukup dengan mengetahui mu dan S, maka seluruh kurva normal diketahui. Misalnya bila mu sama dengan 30 dan S sama dengan 8, maka ordinat N X, 30,8 dapat dihitung untuk berbagai nilai X dan kurvanya dapat digambarkan. Kurva normal dengan mu 1 lebih besar mu 2 dan S1 sama dengan S2 dapat dilihat pada gambar kurvanya seperti pada gambar tersebut. Kurva normal dengan mu1 lebih kecil dari mu2 dan S1 lebih kecil dari S2 dapat dilihat pada gambar tersebut.
Berikutnya kurva normal dengan mu1 sama dengan mu2 dan S1 lebih kecil S2. Kurvanya dapat dilihat pada gambar. Berikutnya sifat-sifat kurva normal. Yang pertama, modus adalah suatu titik yang terletak pada sumbu X di mana kurva mempunyai nilai maksimum yaitu pada X sama dengan mu. Kurva berbentuk simetri terhadap sumbu tegak pada X sama dengan mu. Berikutnya, kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu kurang lebih sigma. Cekung dari bawah bila mu kurang S lebih kecil, di mana X lebih besar dari mu kurang S dan X lebih kecil dari mu tambah S, dan cekung dari A untuk 11 nilai X lainnya. Yang keempat, kedua ujung kurva normal mendekati sumbu datar secara asimptotik bila X bergerak menjauhi mu baik dari kiri maupun dari kanan. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Luas daerah di bawah kurva normal P dikali X1, P di mana X lebih besar dari X1 dan X lebih kecil dari X2 sama dengan integral dari N X mu sigma dx sama dengan 1 per sigma kali akar 2 pi integral E pangkat min C/2 kali X kurang mu per sigma pangkat 2 dx. Kurvanya dapat dilihat pada gambar. Contoh, diberikan distribusi normal dengan mu sama dengan 50 dan sigma sama dengan 10. Hitunglah peluang X terletak antara 45 dan 62. Nilai Z yang bersesuaian dengan X tersebut adalah Z1 45 kurang 50 per 10 sama dengan negatif 0,5 dan Z2 sama dengan 62 kurang 50 per 10 sama dengan 1,2, sehingga P di mana X lebih besar 45 dan X lebih kecil 62 sama dengan P di mana Z lebih besar min 0,5 dan Z lebih kecil 1,2. P Z lebih besar 1,2 kurang P Z lebih kecil min 0,5 sama dengan 0,8849 kurang 0,3085 sama dengan 0,5764. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat itu adalah distribusi student atau T. Karena jumlah sampel yang kecil sehingga atau kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga untuk sebaran distribusi sampel kecil digunakan T student, di mana T itu sama dengan X kurang mu per S per akar dari N, di mana X itu sama dengan nilai rata-rata dari sampel, mu itu sama dengan nilai rata-rata populasi, S itu sama dengan standar deviasi sampel, dan N itu sama dengan banyak sampel. Yang berikutnya adalah sifat. Sifat dari distribusi student itu atau T itu mempunyai rata-rata sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel. Semakin besar sampel, maka semakin mendekati distribusi normal. Contoh, selama kurun waktu 2003, diketahui harga saham perusahaan pertanian 354 per lembar. Untuk mengetahui kinerja perusahaan pertanian, diadakan penyelidikan dengan sampel 4 perusahaan. Diperoleh rata-rata saham adalah 272 per lembar dengan standar deviasi 260 dengan taraf signifikan 1%. Apakah harga saham tersebut mengalami penurunan? Jawab, di sini kita lihat bahwa perkiraan awal harga saham itu lebih besar sama dengan 354. Apakah turun atau lebih kecil sama dengan 354? Kita uji satu arah, di mana V sama dengan N kurang 1 sama dengan 3. Diperoleh T sama dengan 4,541. T itu didapat dari T sama dengan 272 kurang 354 per 260 bagi dengan akar 4, sehingga mendapatkan hasil 0,63. Dengan taraf signifikan 1%, perusahaan tidak mengalami penurunan yang nyata, di mana kita bisa lihat pada gambar di samping ini. Yang kelima, distribusi Fisher-Snelldecker atau F. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F juga dikenal dengan sebutan distribusi F-Snelldecker atau distribusi Fisher-Snelldecker, atau setelah era Fisher dan George W. Snelldecker. Distribusi F seringkali digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis varians dan analisis regresi. Distribusi dipakai untuk membandingkan dua varian yang berpopulasi normal.
di mana Gx sama dengan U tambah V per 2 dikali U per V dipangkatkan U per 2 dikali X dikalikan X pangkat U per 2 dikurangi 1 per U per 2 dikali V per 2 dikali U per V dikali X tambah 1 dipangkatkan U tambah V per 2, di mana U sama dengan pembilang atau numerator dan V itu sama dengan penyebut atau denominator. Yang keenam, distribusi chi-square. Kasus khusus yang lain dari distribusi gamma adalah dengan mengambil A sama dengan V per 2 dan B sama dengan 2 untuk V bilangan bulat positif. Hasilnya disebut distribusi chi kuadrat atau chi-square. Parameter V disebut derajat kebebasan. Bahasa kontinu X mempunyai distribusi chi kuadrat dengan derajat kebebasan V. Bila fungsi padat peluangnya diberikan, maka Fx 1 per 2V per 2 kali V per 2 kali X V per 2 dikurangi 1 pangkat negatif X per 2 di mana X lebih besar dari 0 dan 0 untuk X yang lain. Rata dan variansi distribusinya adalah mu sama dengan V dan lambda kuadrat sama dengan 2V. Demikian presentasi video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengeditan, dalam pemaparan materinya. Sekian dan terima kasih.